Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan salah satu bentuk penggunaan tugas praktikum mata kuliah analisis tanah, pupuk, dan jaringan tanaman. Untuk melakukan proyek 1, yakni sampling tanah di lapangan, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mengamati topografi lahan. Setelah mengamati topografi lahan, maka selanjutnya adalah menentukan lahan yang akan digunakan dalam pengambilan sampel tanah. Langkah pertama adalah mengukur lahan tersebut dengan luasan 20 meter x 20 meter. Lahan ini merupakan lahan milik Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo yang digunakan sebagai tempat praktikum dan penelitian mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Setelah itu, kita menentukan metode yang akan digunakan untuk pengambilan sampling tanah. Pada kesempatan ini, metode yang digunakan adalah metode acak dengan titik sampel sebanyak 5. Maka langkah selanjutnya adalah membersihkan titik pengambilan sampel dalam plot tersebut. Tujuan pembersihan titik pengambilan sampel ini adalah untuk memudahkan proses pengambilan sampel tanah. Yang terlihat pada video ini adalah proses pembuatan plot yang akan dilakukan untuk pengambilan sampel di lapangan. Plot tersebut berukuran 1 x 1 meter. Plot yang dibuat sebanyak 5 dengan model acak dalam luasan lahan 20 meter x 20 meter seperti yang telah ditentukan pada awal melaksanakan praktikum. Setelah proses pembuatan plot selesai, sampel tanah yang diambil pada kesempatan ini selanjutnya akan digunakan dalam penentuan agregat tanah, tekstur tanah, water holding, dan water retention. Langkah selanjutnya adalah pengambilan sampel tanah. Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan cara memasukkan ring sampel ke dalam tanah. Ring sampel dimasukkan dengan cara memukul ring sampel menggunakan palu karet. Kemudian, setelah ring sampel masuk ke dalam tanah di sekitaran ring sampel yang digat untuk memudahkan proses pengambilan ring sampel tersebut. Setelah itu, ring sampel kemudian diangkat. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan bagian tanah yang menonjol dari bagian ujung bawah ring sampel menggunakan pisau bergerigi tajam hingga rata. Setelah tanah telah rata dengan ring sampel, maka selanjutnya tanah tersebut dikeluarkan dari ring sampel. Sampel tanah yang dikeluarkan ini kemudian akan digunakan sebagai sampel tanah untuk penentuan agregat tanah, tekstur tanah, water holding, serta water retention. Setelah tanah tersebut dikeluarkan, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan sampel tanah tersebut ke dalam zipper pack yang telah disediakan sebelumnya. Sampel tanah tersebut harus menutup seluruh ke dalam zipper pack. Semua sampel yang telah diambil kemudian dimasukkan ke dalam gabus. Selanjutnya itu masuk ke dalam materi yang kedua atau proyek yang kedua, yaitu sampling dan mengukur pertumbuhan tanaman. Di sini kita mengambil 1 jenis tanaman dominan dan 5 jenis daun tanaman. Yang kami ambil yaitu tanaman dominan seperti babandotan atau Ageratum conizoides. Setelah menentukan tanaman dominan pada grid tersebut, selanjutnya kita mengambil 10 sampel tanaman babandotan agar kita ukur tinggi tanaman menggunakan meteran roll. Jumlah daun kita hitung secara manual dan diameter batang kita ukur menggunakan jangka sorong dengan keakuratan 0,05 mm. Selanjutnya itu kita mengukur panjang dan luas daun atas, tengah, dan bawah menggunakan penggaris atau mistar dengan ketidakakuratan 0,5 mm. Kita melakukan sama kepada 10 sampel tersebut. Selanjutnya itu mencuci 5 sampel daun. Yang pertama itu pada air yang bersih, yang kedua itu 2 ml deterjen dicampur dengan 1 liter air, dan yang kedua itu kita menggunakan Aquades. Selanjutnya kita mengalasi alas pada pengeringan. Selanjutnya itu mengering anginkan dedaunan tersebut agar kita bisa melakukan pengovenan. Dengan cara berikut, kita mengalasi dengan tisu dan menutup dengan tisu agar air diserap dan daun-daun tersebut mengering. Adapun tanaman atau jenis daun yang kami ambil yaitu rambusan,
pucuk kuda, komba-komba, gamal, dan sambung rambat. Itu adalah 5 jenis daun yang kami ambil. Yang terakhir yaitu kita melakukan pengovenan sampel daun yang sudah kita masukkan ke dalam amplop kertas dengan suhu 80 derajat Celcius selama 60 jam. Selanjutnya kita ambil dan dihaluskan. Terima kasih. 5 sampel tanah dari satu, kemudian tanah yang berada di dalam ring sampel dikeluarkan untuk dianginkan hingga kering. Kemudian setelah sampel tanah yang sudah dianginkan hingga kering, setiap sampel tanah disebar di tempat datar, kemudian dibagi 4 bagian dan diambil berseberangan. Tujuan dari pengambilan secara berseberangan ini supaya tanah tersebut terhomogen. Kemudian selanjutnya kita membuat wadah dari aluminium foil. Wadah tersebut kemudian ditimbang berat kosongnya. Kemudian setiap sampel tanah pada plot dimasukkan ke dalam wadah yang sudah ditimbang dan ditimbang masing-masing sebanyak 10 gram. Kemudian setiap sampel tanah tersebut yang sudah ditimbang dilakukan pengovenan yang dimana suhu pada pengovenan sampel tanah tersebut yaitu 105 derajat Celcius, yang dimana untuk waktu pengovenan itu sekitar 5 menit. Kemudian setelah pengovenan dilakukan penimbangan kembali hingga mendapatkan konsisten, yang dimana pada pengovenan ke-9, ke-10, dan ke-11 terjadi konstan, yang dimana untuk plot 1 seberat 8,69 gram, plot 2 seberat 8,87 gram, plot ketiga 9,27, plot keempat 9,21, plot kelima 8,78. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa tekstur tanah. Yang pertama, kita menggunakan metode ribbon. Untuk metode ribbon yang pertama, ambil segenggam tanah sekitar 25 gram, basahi tanah. Setelah itu, cobalah membentuk bola dengan tanah yang dapat dibentuk. Bisakah tanah membentuk bola? Jika tidak, maka tanah tersebut pasir. Selanjutnya, cobalah membentuk pita dan dengan menempatkan tanah di antara ibu jari dan jari telunjuk Anda dan peras tanah ke atas untuk membentuk pita. Bisakah tanah membentuk pita? Jika tidak, maka tanah tersebut pasir lempung. Tanah dapat membentuk pita, tetapi berapa panjangnya? Jika pita putus pada 2,5 cm atau di bawahnya, tanahnya adalah jenis lempung. Jika pita antara 2,5 sampai 5 cm, itu adalah jenis tanah liat berlempung, dan jika mencapai lebih dari 5 cm, itu adalah jenis tanah liat. Selanjutnya adalah shaking test. Ambil contoh tanah dan basahi. Bentuk peti sekitar diameter 8 cm dan tebal 1,5 cm. Selanjutnya, tempatkan peti yang baru dibentuk di tangan Anda. Peti sekarang kusam dan tidak ada air yang berkilauan di permukaannya. Kocok peti di telapak tangan Anda dari sisi ke sisi sambil melihat permukaannya. Jika permukaannya mengkilat, maka tanah sebagian besar terdiri dari debu. Dan jika permukaannya tetap kusam, maka tanah sebagian besar berliat. Konfirmasikan dengan menekuk contoh tanah menggunakan jari. Jika menjadi kusam lagi, berarti debu.
Selanjutnya biarkan peti benar-benar kering. Setelah dibiarkan benar-benar kering, kemudian letakkan tangan Anda di atas permukaan peti dan gosokkan. Jika rapuh dan debu keluar, itu adalah debu atau silt, dan jika keras dan tidak ada debu yang keluar ketika digosok dengan jari, itu adalah tanah liat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kemudian pada pengukuran pH tanah menggunakan dua metode, yaitu metode Duplo dan Simplo. Yang pertama yaitu menyiapkan 2 tabung reaksi, kemudian memasukkan sebanyak 5 gram tanah ke dalam tabung reaksi dan dicampur dengan Aquades 15 ml. Kemudian di shaker selama 5 detik, lalu didiamkan kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit, masukkan pH lakmus ke dalam larutan selama 5 detik, lalu kemudian diangkat dan diamati pH tanahnya. Dalam metode Duplo dilakukan sebanyak 2 kali ulangan dan dalam metode Simplo dilakukan sebanyak 3 kali ulangan.